Hi guys, welcome back to my videos and it is your buddy Arya. Seperti yang kalian bisa lihat ya, di Cycle J101 kali ini cukup berbeda karena gue akan bahas hal tentang psikologi dari film. Di video kali ini gue akan membahas one of the best film I have ever watched in my life, The Greatest Showman. Kenapa sih film ini gue bilang salah satu film terbaik yang pernah gue tonton? Pertama, memang karena musical performance itu asik banget. Yang kedua, film ini tuh punya story yang enjoyable untuk diikuti. Yang ketiga, film ini punya moral value yang cukup bagus gitu ya, menurut gue. Tadi kita udah tahu kita akan bahas film apa. Nah, sesuai judulnya juga, kita akan bahas tentang problem solving atau pemecahan masalah. Kayaknya agak bingung kali ya, emangnya dari mananya The Greatest Showman itu punya aspek tentang problem solving. Di sepanjang film ini, P.T. Barnum ini punya segudang masalah. Gue gak akan menyampaikan seluruhnya dengan detail karena filmnya sendiri itu 1 jam lebih. Di sini akan membahas 2 aja lah tentang dipecatnya dia sampai dia punya sirkus. Langsung aja kita bahas. Untuk membahas proses pemecahan masalah di film ini, gue akan menggunakan model pemecahan masalah dari Ambassador at Home seperti ini. Nah, di situ kita bisa lihat ada 4 tahapan utama yang di tiap tahapannya itu ada 2 sub tahapan. Jadi total ya bisa dibilang ada 8 ya. Kita akan ulas dari yang pertama dulu ya. Di awal ketika perusahaan dia bangkrut, problem utamanya jelas. Dia nggak punya kerjaan gitu kan, karena dia dipecat. Fact findingnya dia menemukan fakta dia akan sulit menafkahi keluarga, yaitu istri dan anaknya. Masuk ke tahap kedua, problem definition. Jadi dia mendefinisikan masalahnya. Gua dipecat, gua nggak punya pekerjaan, gua masih harus menanggung hidup istri dan anak gua. Kalau gua bekerja di kantor lagi, masalah-masalah dipecat atau kantor itu bangkrut, ada possibilitiesnya. Dan kalau kayak gitu sama aja dong, tidak menyelesaikan masalah, malah menemukan masalah yang sama terus-terusan kan. Akhirnya dia mencari ide nih. Idenya tuh dengan apa ya? Dengan usaha sendiri, dengan membuat museum. Stage ketiga, problem solving, dimulai dari evaluation and selection. Di sini Barnum ini memilih untuk menampilkan hal yang cukup jarang, yaitu patung wax. Lalu setelah dia memilih, setelah dia mengevaluasi apa yang akan ditampilkan, dia planning. Akhirnya dia mikir, museum ini harus diisi apa aja nih, patung wax apa aja sih yang bakal bisa ditampilin, kita butuh apa lagi untuk membuka museum. Dia pikirin di situ. Setelah itu dia masuk ke tahap keempat, solution and implementation. Diawali dengan selling idea. Dia menyebar banyak brosur ke orang-orang untuk mempromosikan atau menjual ide dia nih. Kalau misalkan datengin museum itu bisa menemukan hal-hal yang unik loh, yang bisa belum pernah kita temui sebelumnya. Selling idea, dia taking action. Akhirnya udah dia buka museum. Tapi di sini ternyata museum dia nggak laku. Ya udah, akhirnya dia harus balik lagi siklusnya ke stage pertama. Nah, problem findingnya apa? Museum dia nggak laku. Lalu dia mencari faktanya yang ada di masyarakat. Oh, ternyata orang-orang nggak tertarik sama patung wax. Masuk lagi ya ke stage kedua. Dia mendefinisikan kalau misalkan oke, berarti museum gue nggak laku karena barang-barang yang gue tampilkan itu nggak menarik. Jadi gue harus memikirkan cara lain nih, ide lain agar orang itu tertarik untuk datang. Nah, kebetulan nih dia ngobrol bareng anaknya. Intinya bilang, coba deh ya, ayah gitu ya, cari hal baru, misalnya kayak menampilkan performance yang lebih hidup, nampilin orang-orang gitu. Saat itu dia bingung kan ya, nampilin orang yang kayak apa nih. Akhirnya dia masuk ke tahap ketiga, problem solving. Dia berusaha mengevaluate and select what kind of people that will perform in his circus. Dia akhirnya punya ide menampilkan manusia yang unik, makhluk hidup yang unik gitu, yang beda daripada yang lainnya. Ada yang kakinya 4, badannya super tinggi, sekujur tubuhnya itu diselimuti rambut lah. Aduh, banyak deh pokoknya, kalian bisa lihat sendiri ya. Akhirnya dia memilih untuk merekrut orang-orang tersebut.
setelah itu dia planning dong performance yang akan ditampilkan itu apa gitu, dance atau nyanyi, pokoknya dia harus mikir gitu kan. Oke, akhirnya dia kepikiran untuk merencanakan performance yang nyanyinya ada, atraksinya ada, dance-nya juga ada, atau koreografinya juga ada. Dan di stage keempat diawali dengan saling idea. Kalau sebelumnya dia hanya menjual ide-ide dia dengan bagian brosur ya, kertas-kertas doang, kali ini dia mencoba cara yang lebih berbeda. Dia pasang baliho, nempelin stiker atau apa gitu di susu, jadi orang bisa lebih dikenal sirkusnya dia gitu, karena memang marketingnya lebih kreatif. Setelah itu dia taking action, dia buka sirkusnya besar-besaran, bikin promo kayak setengah harga atau dipotong gitulah, harga tiketnya lebih murah. Setelah dia menerapkan itu ternyata berhasil, sirkusnya rame, bahkan kayak itu tuh blow up banget di koran-koran Amerika saat itu, dan ya udah terkenal deh P.T. Barnum Circus atau P.T. Barnum Show. Nah, dari cerita tersebut apa sih yang bisa kita pelajarin? Well, ada beberapa hal. Yang pertama, pemecahan masalah itu diawali dengan menyadari masalah itu sendiri. Memecahkan masalah, kita harus tahu nih, mencari tahu dulu apa sih masalah yang kita punya. Kedua, pemecahan masalah itu nggak bisa terselesaikan dengan sekali percobaan aja. P.T. Barnum aja dia 2 kali baru selesai masalahnya. Dan dari hal tersebut muncullah hal ketiga yang harus kita ketahui, kalau kita tidak boleh mudah menyerah, karena bisa aja di percobaan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10, ke-100, ke-1000 itu bisa aja masalahnya baru selesai. Sambil menunggu momen masalah tersebut terselesaikan, kita ya harus tetap ikhtiar, tetap berusaha, tetap mencari ide-ide baru sekiranya bisa memecahkan masalah tersebut. So overall gitu aja yang bisa gue sampaikan tentang problem solving dari film The Greatest Showman. Ya, semoga videonya bermanfaat untuk kalian dalam memecahkan masalah. Thanks for watching, and don't forget to leave a like or a thumbs up. Also, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification so you won't miss any further video from me. That's all for today. Bye!